Piala Dunia FIFA adalah acara global yang sangat besar, menarik hampir 5 miliar penggemar yang terhubung melalui TV dari seluruh dunia dan ratusan juta penggemar yang bepergian ke negara tuan rumah. Kita berbicara tentang masuknya jumlah uang yang sangat besar. Negara tuan rumah berinvestasi sangat besar dalam hal akomodasi, transportasi, dan yang paling penting, stadion. Namun, ketika tirai ditutup dan fokus beralih, nasib stadion-stadion monumental ini menjadi sebuah teka-teki. Apa yang terjadi pada mereka? Hari ini kita akan mendalami arena Piala Dunia di Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan, serta melihat konsekuensi dari uang yang dihabiskan atau terbuang sia-sia. Kita akan membandingkannya dengan negara tuan rumah sebelumnya dengan menganalisis strategi Qatar pada tahun 2022, terutama saat ini ketika kita sedang merayakan Piala Dunia 2026. Dengan mempertimbangkan misalnya keputusan mengejutkan untuk menghancurkan salah satu stadionnya setelah perayaan selesai, atau membongkar dan menjualnya. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui bagaimana caranya. Catatan, hanya 2,5% dari penonton kami yang berlangganan saluran ini. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan berkomentar. Kami senang berdiskusi bahkan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan kami. Mari kita lanjutkan. Qatar dan pengembaraan Piala Dunia 2022. Pada dekade sebelumnya, Qatar memulai perjalanan yang ambisius dan mahal, menciptakan keajaiban untuk Piala Dunia, stadion ultramodern, tempat latihan elit, dan rute transportasi yang ditingkatkan. Sebuah proyek yang diproyeksikan ke masa depan dengan desain dan fasilitas mutakhir. Mereka tidak menyayangkan biaya apapun dalam hal uang dan sayangnya nyawa manusia. Pengeluaran mencapai angka luar biasa sebesar 200 miliar, sebuah angka yang tidak pernah dibayangkan oleh tuan rumah sebelumnya, terutama karena Qatar membentuk infrastrukturnya dengan cara yang baru, yang juga ditujukan untuk penggunaan kembali bahan dan struktur itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini nanti. Namun sekarang mari kita bandingkan beberapa angka. Biaya untuk Rusia adalah sekitar 16 miliar hanya 4 tahun sebelumnya. Afrika Selatan hanya dengan 3,8 miliar. Sebaliknya, Brasil menghabiskan 20 miliar pada tahun 2014. Dan 20 miliar tampaknya berlebihan untuk sebuah acara yang hanya berlangsung selama sebulan dan beberapa jam permainan. Karena negara-negara memimpikan manfaat jangka panjang setelah hiruk-pikuk Piala Dunia. Membayangkan jalur transportasi yang diperbarui, pariwisata yang meningkat pesat, dan stadion yang berubah menjadi pusat hiburan. Aspirasi untuk mengubah penggunaan utama stadion-stadion ini sangatlah menjanjikan. Namun, kenyataan yang akan kita lihat sangatlah berbeda dan menyimpang dari mimpi-mimpi ini, bahkan dengan cara yang memalukan. Melihat kembali sejarah tempat-tempat penyelenggaraan Piala Dunia, prospeknya jauh dari kata cerah. Proyek alternatif Qatar menanti perhatian kita, tetapi pertama-tama sangat penting bagi mereka untuk memahami jebakan apa yang ingin mereka hindari dengan memperhatikan kesalahan yang dibuat oleh para pendahulunya. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya. Tirai telah diturunkan pada tempat-tempat penyelenggaraan Piala Dunia di Rusia. Melihat kembali ke Piala Dunia sebelumnya, fokusnya pasti tertuju pada edisi 2018 yang diselenggarakan oleh Rusia. Mari kita lihat status mereka saat ini. Negara ini membuka 9 stadion baru dan memperbaiki 3 stadion yang sudah ada. Menilai skala upaya ini tidaklah mudah, tetapi tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan bagian penting dari anggaran 16 miliar yang dialokasikan oleh Rusia untuk keseluruhan acara. Setelah turnamen, strategi Rusia adalah menyerahkan fasilitas-fasilitas ini kepada tim sepak bola lokal, sebuah pilihan yang kurang beruntung. Secara teori ini masuk akal. Arena yang dirancang untuk pertandingan sepak bola dengan ekspektasi pendapatan tiket dapat menutupi biaya perawatan. Namun seperti yang sering terjadi, kenyataannya terbukti sebaliknya. Tim-tim Rusia yang memiliki basis penggemar yang kecil seringkali berjuang keras hanya untuk mengisi setengah dari kursi stadion.
Liga Rusia tidak bisa dibilang sebagai salah satu yang paling menarik atau paling banyak diikuti di dunia. Ambil contoh Stadion Olimpiade di Sochi, karena jelas bahwa beban keuangan akan selalu jatuh di pundak warga negara. Keajaiban arsitektur ini yang dulunya dirayakan sekarang tampak bagi banyak orang sebagai peninggalan yang mewah namun tidak berguna dan mahal. Keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika Stadion Kaliningrad mulai tenggelam ke lahan basah di sekitarnya, yang membutuhkan hampir 1 juta untuk operasi pemulihan. Benar sekali, lebih banyak pengeluaran untuk struktur yang hampir tidak pernah digunakan yang perlahan tenggelam ke dalam tanah. Apakah Anda akan menyelamatkannya? Secara finansial akan lebih bijaksana untuk menyerah dan menghancurkannya. Namun, di tengah kisah-kisah kemunduran ini, Kazan Arena tampil sedikit lebih baik, dievaluasi kembali sebagai epicentrum beragam untuk berbagai aktivitas. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas sepak bola dan gedung konser, tetapi juga menawarkan restoran, bar, dan perumahan. Mungkin inilah kunci ketahanannya, yaitu mengubah ruang tersebut menjadi tujuan yang sama sekali baru. 4 tahun sebelumnya, Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan tempat-tempat penyelenggaraannya sedikit lebih baik daripada Rusia dan Brasil. Stadion Moses Mabhida di Durban menjadi fasilitas serbaguna, siap untuk acara dan pertunjukan musik atau bungee jumping. Namun kesuksesan tersebut tidak berlaku secara universal di seluruh fasilitas Afrika Selatan. Stadion berkapasitas 65.000 kursi di Cape Town tidak pernah mencapai profitabilitas. Rumor yang menyarankan pembongkarannya semakin meningkat dan nasibnya tampaknya tak terelakkan. Qatar sangat berniat untuk menghindari jebakan yang dialami oleh tuan rumah Piala Dunia sebelumnya. Namun, perjalanan mereka dipenuhi dengan kontroversi. Sejumlah eksekutif FIFA yang jumlahnya hampir 30 orang telah mengundurkan diri karena tuduhan suap dan korupsi yang terbukti. Situasi berubah menjadi lebih gelap pada tahun 2013 ketika Amnesty International menyoroti perlakuan buruk yang parah terhadap pekerja migran. Banyak dari mereka menjadi sasaran kondisi kerja yang berbahaya, upah yang tidak mencukupi, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Pada tahun 2021, surat kabar The Guardian mengungkapkan analisis yang mengkhawatirkan bahwa lebih dari 6.000 pekerja telah meninggal di Qatar sejak pencalonan Piala Dunia, yang memberikan bayangan buruk terhadap reputasi internasional negara tersebut. Namun dalam badai kritik ini, satu area di mana Qatar tetap tidak terluka adalah strategi pemanfaatan stadion pasca turnamen mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka membangunnya. Apa rencana Qatar untuk warisan Stadion Piala Dunia? Untuk memahami ruang lingkupnya, ingatlah hal ini. Qatar, dengan populasi hampir 400.000 jiwa, telah membangun fasilitas yang dapat menampung hingga 420.000 penggemar. Gila, bukan? Mari kita lanjutkan agar Anda dapat lebih memahami besarnya keputusan ini. Sebagai perbandingan, Rusia memiliki populasi 140 juta jiwa dan Brasil 220 juta jiwa. Jika negara-negara berpenduduk padat ini memiliki masalah dengan kehadiran penonton di stadion, apa peluang yang dimiliki Qatar? Namun, pandangan jauh ke depan Qatar melampaui sekadar jumlah penonton. Ini adalah tentang membentuk kembali ruang-ruang tersebut. Bagaimana caranya? Dua permata kembarnya, Stadion Lusail dan Al Bayt, sedang memetakan arah untuk berevolusi menjadi kompleks multifungsi yang canggih. Area penonton yang luas di Lusail dimaksudkan untuk diubah menjadi perpaduan ruang komersial, gerai makanan, pusat akademik, fasilitas medis, dan berpotensi unit perumahan. Di sisi lain, Al Bayt akan diubah menjadi hotel mewah, distrik perbelanjaan yang semarak, dan pusat kesehatan modern. Meskipun lapangan sepak bola akan tetap ada, fokusnya akan bergeser dari pertandingan elit ke aktivitas yang berfokus pada komunitas. Namun, tidak berhenti sampai di situ. 3 stadion lainnya, Ahmad bin Ali, Al Janub, dan Al Tumama, akan tetap didedikasikan untuk sepak bola, tetapi ditujukan untuk perampingan kapasitas yang substansial. Kapasitas awalnya yang besar, yakni 45.000 kursi, dikurangi menjadi 20.000, terutama melalui penghapusan tempat duduk sementara. Namun yang menarik, pendekatan ini bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan.
Rusia telah mengadopsi taktik serupa dengan tribun sementara di Stadion Sentral Ekaterinburg. Qatar telah berjanji untuk menyumbangkan kursi kepada negara-negara yang ingin memperbaiki fasilitas olahraga mereka. Uruguay dikatakan akan mendapat manfaat dari hal ini untuk Piala Dunia 2030 mendatang. Mengurangi stadion menjadi kapasitas 20.000 kursi masih dapat menimbulkan masalah kehadiran. Terutama mengingat bahwa kejuaraan sepak bola Qatar seringkali hanya mengumpulkan beberapa ratus penonton. Namun mereka telah menemukan solusi dan itu disebut Stadion 974 yang telah mengubah cara pandang dalam merancang stadion. Dibangun dari 974 kontainer pengiriman yang digunakan kembali. Stadion ini sepenuhnya sementara, yang pertama kalinya untuk sebuah Piala Dunia. Pendekatan inventif terhadap fasilitas olahraga ini dapat dipertimbangkan untuk Piala Dunia di masa depan, menghindari pembangunan fasilitas baru di setiap negara tuan rumah. Bayangkan serangkaian stadion keliling yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sulit dipercaya. Setelah Piala Dunia mereka berlalu, Qatar merencanakan penggunaan fasilitas tersebut untuk acara global mendatang, seperti yang dilakukan Brasil pasca 2014 untuk Olimpiade 2016. Brasil menggunakan kembali 5 arena Piala Dunia untuk Olimpiade musim panas, namun setelah acara tersebut pemandangannya sebagian besar tetap tidak berubah. Sebaliknya, Qatar berniat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Kompetisi sepak bola elit untuk tim-tim dari Asia dan Oseania, Asian Games 2030, dan acara atletik global dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada Olimpiade. Dalam semua kasus, tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas Piala Dunia, memastikan bahwa fasilitas tersebut memiliki tujuan yang berkelanjutan. Selain itu, mereka memiliki ambisi untuk menjadi tuan rumah Olimpiade yang berpotensi pada tahun 2036. Apakah visi misi ini akan terwujud masih harus dilihat, tetapi langkah-langkah telah diambil. Setelah pertandingan 5 Desember antara Brasil dan Korea Selatan, pembongkaran Stadion 974 dimulai. Bagian dari fasilitas inovatif ini ditujukan untuk Uruguay yang bercita-cita menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Kita telah membahas kontroversi seputar tuduhan korupsi terhadap FIFA dan pejabat senior Qatar untuk mendapatkan hak tuan rumah Piala Dunia di negara mereka, sebuah penyelidikan yang telah menyebabkan pengunduran diri banyak pejabat FIFA. Coba bayangkan pelaksanaan kompetisi pada waktu Natal pada edisi tersebut bukan di musim panas seperti yang biasanya terjadi, termasuk pada edisi 2026 saat ini. Belum lagi data dan investigasi tentang kematian terkait pekerjaan dalam pembangunan stadion. Jadi, pandangan apa yang Anda bentuk tentang kompetisi masa lalu yang penuh masalah ini? Apa pendapat Anda tentang stadion keliling seperti yang dijelaskan di atas? Mungkinkah konsep tersebut menjadi masa depan turnamen dunia? Atau bahkan menginspirasi strategi untuk Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ini atau edisi 2030 nanti? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.